Nah, boleh nggak nih, sahabat budaya di seluruh Nusantara nih, khususnya warga Bengkulu nih pasti pengen tahu, cerita-cerita yang untold story yang belum pernah diceritakan nih. Nah, dan saya bilang ini dengan pakai ini menambah kegantengan. Mhm. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Jangan lupa minum kelapa muda. Saya doakan Bapak Ibu semua umur panjang, insya Allah kita semua bertemu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, bersama kami kembali Kabalai Podcast-nya BPNB Sumatera Barat. Kali ini dari situs sejarah Benteng Marlboro di Kota Bengkulu, saya mengabarkan. Dan sore hari ini adalah hari yang istimewa dan waktu yang istimewa karena saya bersama dengan pemilik Kota Bengkulu, salah satu pemilik Kota Bengkulu. Beliau adalah Bapak Wawali Dedi Wahyudi SEMM dan beliau juga kandidat doktor manajemen FEB Unip. Ya. Benar ya Pak Alhamdulillah sudah Wawali? selesai. Alhamdulillah udah selesai, berarti bukan kandidat lagi. Ya, Tetapi data lama itu. sudah doktor Alhamdulillah. manajemen FEB Unip. Selamat sore Pak Wawali. Sore, Sehat Bu kabarnya Tari. pagi hari ini? Sore hari ini. Alhamdulillah. Iya, iya, alhamdulillah. Ini mencuri waktu Pak Wawali di sela-sela kesibukan Pak Wawali yang luar biasa. Ya. Tapi untuk kali ini sahabat budaya di seluruh Nusantara, saya akan berbincang-bincang ringan tentang pengalaman budaya beliau menjadi warga Bengkulu, khususnya suku Melayu. Oke. Bengkulu. Jadi Pak Wawali bisa diceritain enggak, Pak Wawali ini memang asli dari Bengkulu dan suku Melayu? Ya, saya Bengkulu itu terdiri dari ada suku Melayu, Mhm. Rejang, Serawai, Lembak, Pekal. Saya Melayu Bengkulu, tepatnya di Muku-Muku. Di Muku-Muku itu kita suku Melayu. Nah, kemudian bicara soal Melayu ini, kebetulan bapak ini seorang seniman. Ayah Oh. saya itu pelukis, ayah saya itu dia pemain biola. Beliau juga kalau Bengkulu nama Serapal Anam, Mhm. dendang. Jadi kalau ayah itu kalau misalkan hari-hari di rumah itu alat musik banyak, mulai dari gitar, kemudian alat gendang itu, kemudian macam-macam alat musik dan lukisan juga banyak. Malah ayah cerita dulu di tahun-tahun 60-an ketika gaji PNS belum begitu besar, Mhm. salah satu pendapatan ayah itu dibantu dari melukis. Kalau Mbak Taria Oh. masih ingat dulu kalau kita tanggal lahir, Iya. orang-orang tua dulu tuh ada nama hijrat, Ah. yang ada gambar pemandangan Oh, gitu. iya iya, terus Gitu. ditulis nama anaknya dan Nama tanggal anaknya. lahir ya? Iya. Nah, di era itu kan menjadi sebuah peluang usaha dan Oh, ayah itu iya. selain dia PNS juga membuat itu. Berarti Pak Gitu. Wawali ini memang asli dari keluarga seniman? Ya kurang lebih begitu, tapi nggak turun sama saya gitu loh. Maksudnya kemampuan melukisnya nggak turun, tapi kalau sekedar belajar nyanyi adalah bisa-bisa dikit Tapi gitu. jiwa kecintaan budayanya pasti menurun deras ke darah Pak Wali, Iya. Pak Wawali. Iya, iya, itu tadi karena dibesarkan lingkungan hari-hari, ayah itu setiap minggu itu pasti ada kayak nampil, dendang. Dan Pak Wawali ikut? Saya mendampingi, masa-masa kecil itu kan, ke ayah saya diajak gitu loh. Jadi dari kecil memang sudah diperdengarkan dengan kesenian tradisional? Betul, dengan gitu, Dan sampai jadi sekarang masih senang? sangat senang. Atau, meskipun Pak Wawali, dibesarkan dalam lingkungan, orang tua adalah Mhm, seniman, mhm. tapi masih punya nggak idola musik dari luar? Namanya anak muda nih. Oh, ya, Siapa Pak? ya, tapi eranya era ini ya, eranya tahun 90-an, Iya. ya ada Bryan Adams gitu. Berarti Pak Wawali melo nih. Romantis berarti. Ya, 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 kemudian
Elton John gitu ya, beberapa itulah. Suka musik saya kalau nggak suka terlalu cadas sih, tapi sedikit ngerok boleh lah. Oh, jadi slow rock itu Slow rock gitu ya, selera selera musik. Berarti Bapak ya. suka White Lion. Nah itu dia. Di zamannya juga. Berarti kita hidup di zaman yang Di sama Pak zaman yang Wawali. sama gitu. Di zaman masih ada mesin tik. Betul. Masih ada Kaset. mini kompo kaset. Iya. Ya. Kalau misalkan suaranya itu agak kurang jelas, pakai kapas bersihin dulu. Iya, Headnya. headnya. Berarti sama ya. Kita punya Ya. mini kompo. Hmm. Jadi begini Pak Wawali, mungkin bagaimana cara orang tua mendidik? Pasti saya yakin ada nilai-nilai budaya Melayu yang diwariskan. Misalnya tata cara mungkin dalam makan, Oh, terus kemudian tata cara bergaul. Mungkin ada nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua Pak Wawali. pasti Mbak Tari. Jadi kan ibu ya, madrasah pertama bagi anaknya itu Mm-mm. adalah banyak mengajarkan. Misalkan etika sopan santun dengan teman sebaya, dengan orang tua. Mm-mm. Saya kalau misalkan orang-orang dulu kalau misalkan lewat depan orang tua kan kita harus nunduk gitu loh. Iya. Nah, misi gitu. Kalau sekarang kan ya lewat aja dianya gitu kan. Ini Nah, yang mulai itu hilang sudah nih. mulai hilang. Heeh. Yang kedua misalkan budaya sama orang tua cium tangan. Mm-mm. Jadi kata ibu itu orang tua dihormati, kemudian ketika kamu yang lebih tua dari adikmu misalkan itu dihargai. Jadi yang kecil menghormati, yang tua menghargai gitu. Mm-mm. Nah, itu yang masih ada saya ingat sampai sekarang gitu. Yang berikutnya attitude bagaimana dalam bergaul gitu. Dan itu budaya-budaya seperti itu terkadang agak menjadi hilang saat ini. Nah, kemudian dalam hal berteman juga begitu. Mm-mm. Ibu bilang begini, "Nak, kalau kamu berteman dengan yang tukang parfum, kamu nanti akan bau wangi. Wangi. Kalau kamu berteman dengan, maaf, dengan petugas sampah, kamu Iya. akan bau sampah. Tapi kalau misalkan kamu berteman dengan orang soleh, kamu juga pasti bisa hafal satu ayat. Sebaliknya, ketika ketika kita berteman dengan maaf, pencuri, Iya. itu pasti kita tahu trik bagaimana cara membuka pintu. Jadi kehalusan menyampaikan itu ya, dia tidak melarang, tapi Iya, menyampaikan ke kita dengan istilahnya lembut sekali ya, dengan ilustrasi, iya, dengan kiasan, ilustrasi, dengan kiasan. kiasan seperti itu. Karena Jadi Melayu mungkin. Melayu, jadi cara menyampaikan pun juga kiasan. Kita, oh iya ya, ya kalau berteman dengan penjual parfum kita pasti akan percikan juga pasti akan kena gitu Mm-mm. loh. Itu cara ibu yang mengajarkan. Kemudian dalam hal cintaan pada budaya, Mm-mm. ayah tidak langsung menanam, kamu harus begini ya, enggak begitu. Tapi dengan beliau mengajak saya kemana-mana ikut, itu juga cara menanamkan dengan anaknya, kamu nanti belajar nak ya gitu. Kayak alat musik, Iya, saya tuh ditanya sama ayah, kamu mau apa? Waktu itu masih ada pianika ya, iya. ya ingat pianika yang Yang ditiup pakai itu ya. ditiup. Mm-mm. Nah tiup itu, yang pianika dibeliin. Terus saya lihat ada harmonika ya, Iya. nah itu mau itu juga dibeliin gitu loh. Gitar juga dibeliin. Tapi saya tidak mahir, tapi saya insya Allah bisa menggunakan itu. Jadi diperkenalkan ke semua alat musik, Diperkenalkan alat diberikan musik. kebebasan untuk memilih. Iya, Tapi satu hal sebetulnya, diperdengarkan tentang musik tradisional itu mungkin salah satu cara menanamkan nilai sebetulnya. betul. Jadi musik-musik tradisional itu sampai sekarang ketika saya menjabat sebagai wakil wali kota, Iya. waktu itu saya merasa ada budaya ataupun kebiasaan kita ketika ada hajatan itu kan ada memanggil grup zikir Sarafal Anam. Iya. Tapi saya waktu itu agak merasa prihatin, ini akan punah. Kenapa Karena muncul keprihatinan Pak Wawali akan yang punah? ikut Sarafal Anam itu bisa dipastikan di atas umur 60. Kondisi saat ini? Iya, Oh, ya mengkhawatirkan sekali. mengkhawatirkan. Iya. Umur umur 50 itu boleh dibilang sulit sekali. Kalaupun ada umur 40 itu bisa dihitung dengan jari gitu loh. Nah, saya selaku pejabat publik bertanggung jawab dan terhadap pelestarian ini, Benar. maka waktu itu saya kumpulkan sejumlah ketua adat, yuk kita buat
melestarikan ini. Iya, Dan meregenerasikan. iya. Nah, waktu itu pada ada salah satu hari besar Islam, kita Maulid Nabi kalau tidak salah, Mm-mm. kita ada di Berendo Bengkulu di dekat Masjid Akbar At-Taqwa. Saya ajak berkumpul, saya bilang nggak usah kita pikir macam-macam, terkadang susah berkumpul itu, dana di mana? Nggak usah mikir itu, pokoknya kita mau nggak datang. Ya kalau memang niat kita mau, air putih cukup, ngapain Iya, harus? Karena orang datang itu bukan mau kejar makannya gitu loh, benar. gitu. Dan alhamdulillah itu kemarin terselenggara. Tapi ada yang belum belum terselenggara itu adalah saya ingin mengadakan festival Sarafal Anam semuanya anak muda. Hmm. Nah, Inilah senangnya kalau Pak Walinya anak muda. iya itu dia. Jadi kalau ini kan selama ini udah tua-tua ngomong aja susah, jalan itu harus dipapah gitu loh. Jadi terkadang artikulasi dia menyampaikan itu juga nggak jelas. Iya, benar. Nah sehingga saya guyon, ini kalau misalkan yang ngajar kakek kita itu giginya udah nggak ada, Mm-mm. jadi terkadang kita anggap itu benar, padahal karena pengucapannya salah. Yalah. Akhirnya kita mengikuti lafal Ngikutin yang lafal salah. itu. Benar Pak Nah, Wawali. jadi Kira-kira Pak Wawali kan inginnya Sarafal Anam itu disukai anak muda nih. ya Kira-kira Pak Wawali punya formula nggak? Nanti dibikin apa sepertinya atau membebaskan anak muda untuk mengenal Sarafal Anam, terus kemudian berkreasi atau seperti apa rencana Pak Wawali? dan memang tidak segampang kita bayangkan. Karena apa? Karena memang ada sebagian orang tua yang dianggap ini sudah pakem lagunya seperti ini, nadanya seperti ini. Mm-mm. Contoh ya, misalkan gini, ada salah satu pengucapan itu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pengucapannya itu hanya malam itu loh. Dari ujung-ujungnya aja. Ujung-ujungnya aja gitu loh. Saya bilang bisa nggak diperjelas? Kayak kita salat Allahumma salli Iya. alaihi wasallam gitu loh. Iya. Oh enggak, itu dapat ini yang Nah, oke. Jadi Berarti PR Pak Wawali. iya itu dia gitu. Gimana saya mengajak ya orang berzikir itu kan harus jelas. Orang baca Benar. Al-Fatihah aja kalau kayak kumur-kumur itu nggak jelas nanti artinya. Artinya gitu. beda. Artinya beda. Benar-benar Pak Wawali. Tapi sebagian bisa mendukung saya. Benar itu Pak Wali. Katanya, kamu dengar itu dari kakek saya. Terus kakek kamu saya kayak gitu juga. Diam dia. Gitu loh. Gitu. Benar, berarti harus ada pelurusan sebetulnya sehingga yang dari dulu biasa itu Pak ada terdegradasi sehingga itu yang harus kita pulangkan lagi. Iya. Nah, jadi dari ujung sampai akhir Pak Wali tugasnya untuk mengembalikan Iya. lagi yang di ujung itu tadi. Iya betul. Iya. Pak Wawali, masa kecil Pak Wawali pasti pernah melakukan kegiatan budaya, salah satunya permainan tradisional nih. Nah, kita bandingkan dengan yang sekarang nih, zaman Pak Wawali kecil dulu main apa? Sekarang kan musim duren. Kalau saya musim duren dulu itu main namanya adu taji. Adu taji Adu itu? taji itu biji duren. Itu dari jari-jari sepeda itu dilipat, dipipih gitu, ditancapkan di bijinya itu, kita main kayak gini. Tak, tak itu memecahkan biji durian itu. Jadi itu. Diadu sama punya kawan. Jadi teman juga kayak gitu. Jadi kan biji ditancapin besi itu dari jari-jari sepeda. Nah, itu teman juga begitu. Kita saling ngancurin biji durian tadi gitu loh. Yang pemenangnya pemenangnya bisa menghancurkan biji durian punya kawannya gitu loh. Dan sekarang udah nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi. Padahal durian tetap ada. Iya, itu dia durian. Makanya saya bilang durian banyak. Dulu kalau durian banyak itu bijinya itu dikeringkan. Dulu kan kalau masak itu pakai kayu ya. Iya. Di atas kayu itu apa namanya kalau ada para yang di para gitu ya. Nah, para ya. Nah, para tunggu. gitu. Nah, kalau biji durian itu di atas para, dia sampai keras, itu awet dia. Tapi kalau dia masih muda, dihancurin di tempat hancur ya. Jadi sekarang asik main itu tuh. Nah, iya. Mungkin perlu dilombakan nanti 17 Agustus Pak Wawali. Gitu ya, boleh juga kayaknya.
Tapi sekarang nyari jari-jari sepeda juga susah juga. Orang pakai jari-jari lagi kan. Oh ya sepeda, pelek sepeda sekarang sudah menyatu, nggak ada jari-jarinya Iya. lagi. Mungkin nanti anak-anak muda yang kreatif bisa mengembalikan lagi permainan tradisional yang seperti dulu tapi dengan kemasan yang berbeda. Iya. Tapi intinya bahwa permainan tradisional bisa membentuk Pak Wawali menjadi seperti sekarang ini kan? Alhamdulillah ya. Karena di sana diajarkan sportivitas. Mhm. Jadi termasuk juga main kelereng. Ya, terus kemudian Ya. bagaimana kita sabar menunggu biji durian itu kering. Iya itu dia. Kan melatih kesabaran juga kan. Dan Mhm. sportivitas yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita kalah ya udah kita akui kalah gitu Nah, kan. ini Itu yang dia. kadang-kadang sekarang ini, menjadi masalah utama bahwa, eee, belajar untuk kalah, anak-anak sekarang cenderung belajar selalu untuk menang, mengejar menang tuh, tapi belajar Iya. untuk kalah itu yang banyak kasusnya, Pak Wawali. Nah, boleh nggak nih, sahabat budaya di seluruh Nusantara ini khususnya warga Bengkulu nih pasti pengen tahu, cerita-cerita yang untold story yang belum pernah diceritakan nih. Mungkin Pak Wawali pastilah dulu karena, kondisi bermainnya bersama kawan-kawan tuh pernah melakukan kenakalan-kenakalan pada waktu SD gitu. Nah, siapa tahu dari kenakalan itu muncul kreativitas. Bisa ditularkan Pak Wawali? Ya gimana ya, kalau ada kemarin saya baca status di medsos teman bilang begini, siapa yang dulu yang merasa gaul kalau nyolong buah tetangga? Padahal dia punya, tapi kalau nyolong punya tetangga itu dia merasa gaul, dia merasa hebat gitu loh. Berarti itulah, sekarang anak-anak muda sering bilang challenge-nya apa? Ya Tantangannya challenge. nah, Nah anak muda sekarang challenge. Challenge-nya misalkan ngambil buah buah tetangga gitu kan. nah, jadi kan Nah, pada zaman dulu, kenakalan itu adalah bagian dari pendidikan sebetulnya, bahwa kita tahu itu tidak boleh dan itu boleh. iya, dan saya ada ini kejadian fakta betul. Biasa dulu kan saya di kampung itu pohon kelapa kan banyak. Mhm, Kali waktu, cepat, pulang sekolah, kita kalau sekolah itu yang paling ditunggu itu, pertama bel istirahat, mhm, yang kedua bel pulang, pulang. yang ketiga bel panjang sekali. Itu apa? Itu guru rapat. Benar benar benar. Iya, Nah, guru rapat ternyata diumumkan, "Guru rapat maka anak-anak boleh pulang." mhm, Boleh pulang sebelum waktunya itu kan kita bingung mau ke mana gitu. iya, Ada teman-teman cari ide, "Kak, makan kelapa muda aja yuk." Ya mmm, yang kita ini kan ikut aja, "Ayo." "Di mana?" "Itu di kebun, pamanku," dia bilang gitu. Ya iya, udah saya ikut. Ya ke sana, kelapa muda itu kan mau dilihat dulu apakah pas untuk dimakan, jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras gitu ya. iya, Tapi cara dia untuk menguji ataupun mengetes kelapa itu mhm. salah. Bukan satu-satu dia potong, dia ambil, tapi satu tandan Satu tangan di satu tandan, cek, saya bilang, "Loh, ini kok royal betul," gitu. Satu mhm. tandan, pas dicek, masih muda gitu kan, cari yang agak geser dikit, yang lebih tua, Satu geser, tandan lagi tandan diambil? lagi gitu kan, tandan lagi, oh tanggung, satu lagi gitu kan, sampai 3 tandan. Pas tandan ketiga itu ada seorang bapak teriak Heeh. sambil parah, "Hei!" katanya, "Kamu manggil Terus pengambil kelapa," gitu kan. Saya bingung, terus yang teman tadi yang ngaku punya pamannya, dia turun. Bayangkan turun dari ketinggian, gitu serut, kan. seperti apa ininya? Oh, nggak tahu lah, ternyata dia nyolong. Dia nyolong, saya pun ikut bingung kan, lari Heeh. katanya kan, saya lari. Itu dikejar Mbak, ngejar itu kalau pernah mimpi dikejar orang gila kurang lebih kayak gitulah. Nah, Enggak, capeknya capek, kaki kaki seolah-olah nggak bergerak itu nggak kakinya. bergerak, nggak bergerak, dikejar terus, padahal dia cuma jalan ngejar itu. Ya Iya. serasa nggak nyampe dah napas saya itu. Singkat cerita, dia tahu, oh itu anak itu. Dia datang ke rumah besok, datang Iya. ke rumah. Cemas Mhm. saya, waduh datang ngadu sama ayah kan. Iya, dilaporkan nih? Dilaporkan, Heeh. di rumah itu ada teras, saya di dalam, saya Mhm, nguping. mhm, Terus bapak itu bilang, saya mau ngelapor sama bapak. Apa, ada apa? Itu kemarin anak bapak ngambil kelapa saya. mhm. Bapak nanya, kelapa muda atau kelapa tua? Kelapa muda. Berapa banyak? Dia ceritalah kan. Oh, ya saya bilang begini, saya tadi kalau dia ngambil kelapa yang tua, saya marahi. Tapi kalau kelapa yang muda itu kan kenakan remaja, dia cuman
pengen makan aja. Kalau mau Mm-mm. minta ganti saya ganti, tapi kalau kelapa tua tadi berarti dia jual dia maling, dia bilang. Hmm. Wah, saya bilang alhamdulillah ayah saya membela saya kan. Tapi ayah itu nggak ngomong sama saya, orang tua pulang ayah diam aja. Hmm. Sampai sekarang alhamdulillah ayah masih hidup kan. Nggak ada yang negur saya. Artinya dia maklumlah kenakalan anak Iya. dan remaja gitu loh. Jadi dia bilang kalau dia ngambil yang tua tadi, dia jual buat beli rokok atau dia apa, saya marah itu maling gitu. Nah, itu Tapi dari keterangan ayahanda tadi kan terlihat gitu loh. Pak Wawali kan mendengar sendiri bahwa oh ini yang boleh dan ini yang tidak. iya. Nah, jadi kan Gitu. pelajaran-pelajaran seperti itu. Pelajaran. Tidak langsung memarahi. Nggak langsung marahi, tapi itu tadi pendidikan ayah membela anaknya bukan berarti dibolehkan maling juga enggak. Iya. Tapi dia lihat motivasinya apa. Iya, betul. Kalau hanya kenakalan remaja mana sih yang tidak Pernah nakal. pernah nakal gitu loh. Pastilah pernah nakal gitu. Kalau nggak nakal, nggak jadi Wawali nih, Pak. Ya itu. Nah, jadi Pak Wawali, saya yakin kecintaan Pak Wawali terhadap budaya luar biasa. Nah, kemudian dalam memimpin Bengkulu ini, kota Bengkulu ini sebetulnya seberapa besar concern Pak Wawali dengan budaya yang ada di Bengkulu ini? Seberapa mengkhawatirkan atau harus seberapa kuatnya kita untuk melestarikan budaya ini? Ya, bicara soal pelestarian budaya ini kan bicara soal generasi yang akan datang. Generasi-generasi all angkatan kita itu pasti akan sampai waktunya juga akan punah. Karena ya manusia lahir, hidup dan meninggal. Maka tugas saya sekarang ini berpikir bagaimana tadi yang saya bilang budaya-budaya Bengkulu ini kembali terangkat. Contohnya saya yang belum kesampaian itu saya mau ngadain festival Sarafal Anam itu semuanya anak muda. Bayangkan kalau misalkan ini terjadi, maka kita bisa menyelamatkan budaya ini 20-30 tahun yang akan datang karena apa? Mereka masih muda. Benar. Yang ini dinamakan bonus demografi tadi. Betul. Gitu. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Tetapi kalau misalkan kita hanya mengandalkan yang generasi yang angkatan babe gue ini, ABG ini, ya itu akan punah nantinya. Tapi saya bersyukur sekarang muncul anak-anak muda. Ada Cik Buyung namanya, dia ketua adat. Ada juga Firdaus, dia juga anak muda, tapi dia cinta budaya. Ini menurut saya yang saya agak sedikit happy. Bukan saya sendiri, tapi ada juga teman saya yang bisa saya ajak. Gitu. Jadi menurut Pak Wawali, anak-anak muda Bengkulu ini ada nggak yang muncul satu-satu mengemas budaya Bengkulu ini dengan warna yang berbeda? Ada. Itu saya Jadi senang. banyak? Ada, jadi ada juga misalkan dia punya sanggar masih muda namanya Meki, anak besar Bengkulu. Dia punya sanggar ini sudah menasional gitu. Ada juga kelompok sanggar Gratil, sanggar Salsabila. Alhamdulillah Bengkulu sanggar banyak. Walaupun kita tahu sebenarnya bicara seniman ini kan soal kepuasan. Benar. Maaf, mungkin orang luar mengira dari mana ya kok bisa hidup mereka. Padahal sebenarnya mereka bicara soal kehidupan ini kepuasan gitu. Betul. Jadi saya juga salut mereka enjoy aja gitu loh. Hidup tidak hanya sekedar materi tapi bahagia lebih utama. Itu dia gitu. Jadi karena seniman pasti bahagia. Karena begini, pendapatan mereka kan dari mereka tampil. Tampil itu kadang sebulan sekali, kadang ada sih setiap minggu juga ada, tapi kan grupnya banyak. Satu tampil itu sampai 20 orang. 20 itu kalau dibagi dinominalkan setelah dibagi-bagi juga nggak seberapa. Iya. Paling satu orang itu dapat ada 100.000, ada dapat 50.000. Padahal latihannya berminggu-minggu. Tapi mereka happy. Nah, tapi itu saya senang karena ada generasi penerus. Tapi kan kita ingin, ini mimpi ya, saya itu ingin masif. Kalau sekarang masih per spot nih tumbuhnya. Tapi kalau masif kan luar biasa. Benar. Dan sekarang saya bangga juga budaya Bengkulu semakin dikenal di luar. Salah satunya alat musik dol itu khas Bengkulu, tidak ada duanya. Di dunia. Ada orang bilang di Cina rada mirip atau di Hong Kong, di Thailand, kemarin saya di Thailand itu ada sejenis itu juga, tapi beda. Bahwa bentuknya hampir mirip iya, tapi itu beda. Kita dari ini loh, bongkol kelapa. Utuh.
Iya, bongkol kelapa itu digali, prosesnya itu juga bisa makan waktu 3 sampai 6 bulan satu 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 dol satu itu. dol aja. Satu dol itu. Dan itu beratnya minta ampun Iya. gitu. Dan ini kearifan lokal yang tidak ada duanya. Namanya keunggulan kooperatif. Mm-mm. Kita punya orang nggak punya gitu loh. Nah, ini menurut saya sekarang acara-acara kemarin penyambutan Raja Arab Saudi itu Mm-mm. pakai dol Jadi Bengkulu. jadi mulai sudah dimunculkan. Sudah Artinya pokoknya dimunculkan. jangan sampailah ini hilang karena inilah milik kita yang orang lain tidak punya. Betul. Nah, termasuk yang terbaru kita menggagas budaya baru sebenarnya, tapi budaya lama yang kita angkat kembali. Apa itu, Pak? Ini yang saya pakai kan, kebek pala. Nah, saya sering lihat itu yang saya mau tanya, Pak. Iya. Selama saya di Bengkulu, Hmm. banyak saya lihat teman-teman terutama yang di pemerintahan dan juga anak-anak muda itu pakai apa namanya, Pak? Kebek pala. Kabek pala. Kebek Kebek pala. pala. Ada juga yang bilang ike pala atau ike junjung Ike derajat pala. juga Nah, sama. seberapa Bengkulunya ini, Pak? Kalau Bapak bisa ceritain Iya. seberapa Seberapa Bengkulunya? Bengkulunya? Yang pertama ini dari corak Besure. Iya. Besure ini juga tidak ada duanya. Baju yang saya pakai ini juga besure. Iya, kain Ini Besure. motif kaligrafi. Mm-mm. Yang boleh saya ceritakan sedikit bahwa sejarahnya ini namanya kain besure. Kenapa kain besure? Awalnya dulu bukan untuk fashion, tapi untuk kematian. Jadi kalau orang Bengkulu zaman dahulu ketika meninggal dunia, maka penutup jenazahnya itu kain besure. Kenapa besure? Kenapa? Karena ada huruf kaligrafi di sana. Jadi kurang lebih penutup kafannya itu dengan kain kaligrafi ini. Mm-mm. Nah, seiring zaman ini seniman mencoba untuk membuat kreasi digunakan untuk baju. Awalnya ketika ini dibuat, kalau nggak salah di eranya Gubernur Pak Razi Yahya, banyak yang protes, masa kaligrafi dipakai gitu. Tapi kan bukan kaligrafi, menyerupai kaligrafi. Huruf-hurufnya kan Hurufnya ada waw, nun gitu tuh, to gitu, macam-macam. Nah, inilah yang sekarang yang saya katakan tidak ada duanya di Republik ini, di dunia bahkan, ini hanya milik Bengkulu. Ada juga bunga rafflesia, motif rafflesia, bunga terbesar, walaupun diklaim oleh Malaysia juga, Bogor katanya juga mengklaim, tapi rafflesia itu adalah Gubernur Jenderal Inggris yang membangun benteng ini. Jadi kalau memang ada di Malaysia memang ada Inggris, tapi kan bukan Gubernur Jenderalnya bukan Raffles. Iya. Namanya pasti bukan Rafflesia. Bukan Rafflesia dong namanya. Kenapa bukan Rafflesia juga gitu loh. Jadi nggak bisa dibalik-balik sejarah itu. Iya, benar. Jadi kembali lagi dengan motif ini tadi, ini motif besure dan juga ini khas Melayu. Nah, saya buka ya. Kalau Melayu itu ciri khasnya ada segitiga. Coba rata-rata Melayu itu segitiga. Iya. Kenapa segitiga? Segitiga itu wah ini harus orang muda yang jawabnya. Tapi kurang lebih pasti menuju sesuatu titik atasnya ciri khas ke adalah atas gitu. Sang Pencipta. Iya, itu dia. Ini memang Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, ini yang penciptanya namanya Das. Singkat cerita begini. Ini dulu tidak ada di Bengkulu. Nah, kok tiba-tiba muncul? Oh, jadi ini baru nih Pak Wali? Baru. Sejarahnya waktu itu wakil wali kota Tangerang Selatan berkunjung ke Bengkulu. Dia diberikan songkok lantung. Kain lantung. Kulit iya, lantung. Ya, kulit lantung ya. Dia itu karena putih, kulitnya alergi. Ketika diberikan kulit lantung, ini semuanya merah. Kalau bahasa Bengkulu miang. Miang itu yang kecil-kecil itu sehingga bikin gatal gitu kan. Lalu kemudian saya pikir nggak cocok dia pakai ini. Dia buka juga nggak enak kan karena pemberian kita. Saya kebetulan ya sering kegiatan di Bali juga. Orang Bali itu begitu bangga dengan udangnya. Iya. Mulai dari pejabat sampai pecalang itu pakai udang. Hari-hari pakai udang. Iya. Kita punya detar memang, tapi detar itu serius penutup kepala yang itu dipakai pas nikah. Hari-hari kayak santai ini nggak bisa pakai. Maka saya berpikir ini harus ada ini. Harus ada ciri khas kita yang bisa digunakan untuk hari-hari. Karena saya hanya penggagas saja, lalu saya panggil Cik Buyung, ketua adat, kemudian ada Firdaus, Das biasa sapa, ada juga Junaid, juga ketua adat. Kenapa ada saya ajak? Jangan sampai saya salah nanti. Saya tanya, boleh nggak? Saya ini punya ide begini-begini. Oh nggak apa-apa. Sama ketua BEM saya bilang, ketua BEM nggak nyalahin nih, saya mau bikin ini. Kayaknya setelah orang pada suka ini. Nggak apa-apa dia bilang. Maka Das saya bilang, tolong buat 4 jenis, nanti saya pilih yang mana. Dia bikin, singkat cerita. Berapa lama? Seminggu, sebulan? Seminggu bang.
Seminggu kemudian dia datang lagi ke rumah, dia tunjukin, ini bang ada 4 katanya. Oke, saya pilih yang ini saya katakan. Saya suka aja yang ini, model yang ini. Ada banyak model memang model yang ini. Kenapa Hmm. simple? Simple. Ini namanya silur padi. Silur padi itu adalah filosofi padi, semakin bersih semakin menunduk. Semakin merunduk. Gitu. Nah, ini kenapa di samping tidak di depan? Iya. Nah, ini juga ciri khas. Kalau di samping ini juga ciri khas orang Sumatera. Orang Sumatera itu meletakkan keris di depan sini, di kiri, biar gampang kalau narik gitu. Jadi ini juga menggambarkan itu juga. Jadi ketika keris ditarik kan gitu. Kalau Jawa maaf di belakang gitu. Iya. Maka orang Sumatera itu apa beda Sumatera sama Jawa? Orang Jawa itu kalaupun misalkan dia nggak suka, dia nggak langsung spontan bilang nggak suka. Iya. Kalau orang Gitu. Sumatera? Orang Sumatera dia bilang nggak suka, dia bilang nggak suka cara kamu gitu. Tapi kalau Jawa ya paling dia senyum aja nggak suka, nggak enak bantah gitu. Nah, jadi spontanitas itu ciri orang Sumatera. Maka keris Sumatera itu di depan, kalau Jawa di belakang. Nah inilah sekarang. Nah sekarang ini menjadi booming setelah anak-anak UNIP kemarin mereka membuat pemecahan rekor muri. 4.500 mengenakan kebek pala. Laki perempuan. Laki perempuan. Iya. Itu acara apa? Acara penerimaan mahasiswa baru. Oh ya, penerimaan mahasiswa baru, Yes. semua mahasiswa di UNIP mengenakan Kebek kebek pala ini. memecahkan rekor muri. Ya. Tapi sebelumnya Pak Wawali, bahwa bentuk ini kan merekonstruksi dari mungkin dari buku-buku lama atau segala macamnya. Betul. Jadi saya terinspirasi dari buku Pemuda Bengkulu yang ditulis oleh salah seorang pengarang, saya lupa. Itu adanya di perpustakaan Inggris. Tapi saya boleh searching di Google. Ini menggambarkan Melayu Bengkulu seperti ini dulunya. Tetap pakai kebek Ya. pala. Nah itu dia ya. Kebek pala. Nah, Iya. itu lukisan. Maka saya bilang sama si pencipta tadi, ini kan kain yang diputer-puter nih, tapi sekarang kita perbarui, kita modifikasi, sehingga hampirnya mirip kurang lebih seperti inilah. Seperti itu, tapi mudah digunakan. Mudah digunakan, simple. Bisa jadi souvenir. Dan saya katakan dengan beberapa, kalau saya punya tamu dari pusat gitu loh. Sekarang kalau ada tamu pusat itu kalau selama ini pakai sal, sekarang bisa kita tambah salin sakit juga ini gitu loh. Iya. Nah, dan saya bilang ini dengan pakai ini menambah kegantengan. Betul. Wah. Pak Wawali lebih ganteng pakai itu kebek pala daripada kayak gitu. Kayaknya lebih pakai kebek pala sih. Karena faktor usia ini juga sudah mulai agak lapang ini. Malum nih, kemarin kuliah S3. udah banyak yang rontok. Udah banyak yang rontok, ini juga sambil penutup tuh kan. Jadi nampak lebih gagah juga. Iya. Gitu. Karena sebetulnya begini sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa properti budaya dari nenek moyang kita itu wajib dimunculkan. Jadi jangan dianggap bahwa itu kuno tuh. Tapi malah sekarang bisa membuat Pak Wawali lebih ganteng dengan properti. Ini kan properti nenek moyang kita gitu. Iya, Nah, gitu. jadi mari kita mencintai properti-properti yang ada itu. Silahkan merekonstruksi untuk memunculkan model-model baru atau motif-motif baru. Betul. Pak Wawali, harapan Pak Wawali ke generasi muda khususnya Bengkulu ataupun Indonesia umumnya seperti apa untuk bisa budaya kita ini tetap lestari di bumi Indonesia? Kita sebagai orang tua harus mulai menanamkan budaya-budaya leluhur yang sudah mulai punah. Kemudian yang kedua, selaku pemerintah harus punya keseriusan. Saya selaku wakil wali kota berpikir bagaimana dengan kewenangan yang saya miliki membuat sebuah kebijakan ini bisa mengangkat budaya kita. Karena Indonesia itu terkenal dengan budayanya. Iya. Terkenal dengan bermacam-macam ragam budaya, itulah kita pertahankan. Gak usah kita samakan, kita harus menyamakan dengan Minang. Jangan, Minang dengan Minangnya. Iya. Melayu Bengkulu dengan Melayu Bengkulunya gitu loh. Begitupun dengan Jawa dengan khas Jawanya. Dan sekarang yang uniknya adalah karena tingkat kesadaran kita berbangsa dan bernegara semakin tinggi, tingkat toleransi kita juga semakin tinggi sekarang. Jadi silakan dengan agamanya, budayanya, kemudian kebiasaannya gitu. Jadi sekali lagi ke depan kami selaku pemerintah Kota Bengkulu insya Allah akan betul-betul mensupport
kegiatan-kegiatan budaya, dan boleh ditanya dengan orang-orang adat bagaimana kami khususnya betul-betul concern terhadap orang-orang Cita Budaya Bengkulu ini gitu. Insyaallah. Iya. Pak Wawali, terakhir, makanan kesukaan Pak Wawali apa? Yang Saya ini tradisional orang ya? kampung suka makanan khas Bengkulu. Nah, apa itu Pak Wawali? Ya, Bengkulu ini ada namanya kue tat. Kue tat. Kue tat tuh. Kue tat itu khas Bengkulu. Mm-mm. Bengkulu juga ada namanya kue bongkol. Bongkol ya bongkol. Bongkol itu makanan itu biasanya pas Ramadan itu Mm-mm. banyak itu dijual. Bongkol. Kalau Jadi misal, hanya Ramadan aja itu dijual? tapi sekarang juga udah banyak, sekarang Mm-mm. banyak. Terus di Bengkulu juga ada pendap khas juga. Mm-mm. Nggak ada tempat lain pendap itu. Pendap itu ikan yang direbus dan jangka panjang kayak di presto gitu. Ada santannya gitu. Jadi kayak pepes, Kayak pepes, tapi direbus, dikukus dalam waktu yang lama. waktu yang lama, dan itu rasanya wah luar biasa enak. Ada banyak Bengkulu kaya dengan kuliner, Mm-mm. Bengkulu kaya dengan sejarah, Bengkulu kaya dengan budaya. Jadi kita di Bengkulu ini kalau orang bicara soal dunia wisatawan, kita ini paling lengkap. Ada wisata pantainya, Mm-mm. ada wisata sejarahnya, ada wisata alamnya gitu loh. Tapi memang PR kita belum tergarap secara profesional. Nah, Ini PR kita. ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita berbincang Pak Wawali, banyak yang penasaran nih terhadap Bengkulu, sehingga mereka akan datang ke Bengkulu untuk mencicipi pendap. Jadi tidak hanya melihat peninggalan sejarahnya dan pantainya, tapi juga mencicipi kulinernya. Betul. Yang belum ke Bengkulu silahkan. Kami warga Bengkulu sangat cinta dan terbuka dengan siapapun datang ke Bengkulu. Bengkulu ini pernah menjadi kota teraman di Indonesia, Iya, bahkan dunia. Ada itu boleh buka di YouTube. Tahukah kamu kota yang teraman itu adanya Bengkulu? benar. Karena saya Ya. sudah merasakan Pak Wawali pulang jam 12 juga enggak masalah. Nggak masalah sini, betul. Dan Insya Allah. aman seaman-amannya. Aman, betul. Mulai dari 24 jam amannya. Iya, iya. Dan Iya. Bengkulu juga kebetulan Pak Wali juga mendeklarasikan Bengkulu kota religius dan bahagia. Di Bengkulu ini masjidnya buka 24 jam. Jadi kalau misalkan kita musafir, Iya. mau mampir ke hotel tanggung, datang ke masjid. Di masjid itu disediakan ada minum teh, kopi, itu lengkap. Rata-rata masjid di sini kayak gitu. Di Kota Bengkulu. Di kota Bengkulu. Nah, ini informasi baru bahwa Iya. para musafir yang singgah ke Bengkulu silahkan. Tidak ada yang perlu ditakuti karena semuanya tersedia dan aman di Bengkulu. Betul. Pak Wawali, terima kasih sudah bersama kami Kabalai Podcastnya BPNB Sumatera Barat. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama membangun kebudayaan sehingga kebudayaan ini bisa lestari dan bisa dinikmati oleh generasi muda meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan kita yang dulu. Iya, iya, iya. Makasih juga Mbak Tari, saya merasa bahagia sekali hadir di Kabalai Podcast BPNB. Nah, BPNB Sumbar. Ini saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman BPNB ini. Ya. Dan alhamdulillah orangnya memang kreatif betul. Betul-betul seniman yang cinta budaya, dan tidak salah kalau memang mengabdi di BPNB ini. Keren. Semuanya keren, saya bangga, dan sekali lagi kami siap menjadi tuan rumah yang baik. Kalau ada ke Bengkulu ada kendala apa-apa tinggal kontak HP saya. Terima Karena kasih di kota Pak Bengkulu Wawali. ini, Mbak Tari, Iya. saya, Pak Wali, di mana-mana pun berada, sengaja mengumumkan nomor HP. Iya. Sebagian pejabat takut dihubungi, saya malah diumumkan. Catat nomor HP saya bilang silakan hubungi. Iya. Gitu. Ada satu hal sebetulnya yang membuat saya ini pelajaran untuk saya juga Pak Wawali. Waktu saya minta Pak Wawali untuk menyampaikan pesan ke generasi muda, rupa-rupanya pesannya adalah untuk kita semua. Jangan selalu menyalahkan generasi muda, tapi bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda. Betul. Itu yang luar biasa. Betul. Baru sekali ini saya ketemu narasumber yang ke dalamnya ini menginternalisasi ke dalamnya itu luar Ya. biasa seperti Pak Wawali. Mudah-mudahan Pak Wawali program ke depannya semakin lancar dan mimpi Pak Wawali semuanya bisa terwujud. Amin. Terutama Amin. untuk melestarikan budaya kita. Amin, amin. Sampai ketemu Pak Wawali Ya. di step berikutnya. Saya tunggu ke depannya lagi. Oke. Pantun, ya. Iya, ditutup dengan pantun. Bengkulu punya pantai panjang itu yang tidak ada duanya juga. Pantainya sangat panjang. Maka pantunnya tentang pantai panjang. Jalan-jalan ke pantai panjang.
Jangan lupa minum kelapa muda. Saya doakan Bapak Ibu semua umur panjang, insya Allah kita semua bertemu di surga. Amin, cakep. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ya, Wali. sama-sama Mbak Tari. Sampai Iya. ketemu di kesempatan Kabalai Podcast BPNB Sumbar Camkoha. Ya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah perbincangan kami dengan Pak Wawali Kota Bengkulu. Kabalai Podcastnya BPNB Sumatera Barat mengabarkan dari situs cagar budaya Benteng Malboro, Kota Bengkulu. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.